Selamat berjumpa kembali dalam channel Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong. Sekalipun kita terpisah jauh, tetapi kita disatukan lewat ibadah kita, lewat channel Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong Macau ini. Saya atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong Macau mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa hari boleh berganti, tetapi kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap ada untuk kita. Kita boleh mengakhiri bulan kedua di minggu terakhir di tahun ini. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan yang melimpah itu yang senantiasa kita rasakan dalam hidup kita. Mari saudara, saya undang kita membuka ibadah kita dan menyanyi bersama, Bapa Engkau sungguh baik. Di
Shalom jemaat Tuhan sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita berada di minggu terakhir di bulan kedua. Masih begitu banyak hal yang belum selesai, belum kita lewati, tapi pertolongan Tuhan selalu tersedia untuk kita. Hari ini kita kembali beribadah lagi. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita satukan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk berdoa, dan kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini dengan fotum dan salam. Ibadah pada saat ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita membaca nats pembimbing dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan begitu besar untuk kita. Karyanya yang begitu sempurna bagi hidup kita. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Dia. Sebab kuasanya besar dan kasihnya ajaib bagi kita. Mari kita memulai menaikkan puji-pujian kita. Dengan kita mengatakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu indah kasih Yesus dalam hidup kita. Kita tidak dapat membalasnya dengan apapun selain kita memuji Dia. Mari kita lanjutkan puji-pujian kita. Kita mau katakan, begitu indah kasih-Mu Yesus pada hidupku.
yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan puji-pujian kita. Kita mau bermazmur bagi Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Puji-pujian Mazmur yang terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Haleluya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Keagungan dan kasih yang tak terhingga untuk kita. Sungguh patut kita menaikkan syukur kita di hadapannya, karena begitu ajaib kasihnya kepada kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya,
Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita kembali lagi dipertemukan dalam ibadah kita. Dan secara khusus kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kiranya menjadi rema bagi tiap-tiap kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sehati, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami diberikan waktu untuk berada di sekitar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Firman-Mu adalah kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, di saat kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan, berbicara kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu mengajar kami, memampukan hamba untuk menyampaikan, dan juga memampukan kami semua untuk mengerti, menerima akan firman-Mu. Berbicara kepada kami, segala roh lain, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghalangi kami dalam pemberitaan firman. Kami sehati, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan dasar teks firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidup kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari teks firman Tuhan ini kita akan merenungkan di bawah tema rahasia kekuatan kita. Rahasia kekuatan kita. Maksud di sini ialah rahasia kekuatan kita untuk menghadapi berbagai tantangan atau musuh di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan dalam kehidupan kita, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Itu sesuatu yang kita tidak bisa hindari. Sebetulnya penyebabnya ada 2. Yang pertama yaitu tantangan itu merupakan kesalahan kita atau dosa kita. Maka kita diperhadapkan dengan tantangan. Tapi yang kedua, ada juga tantangan yang Tuhan izinkan kita alami. Bukan karena dosa kita, tapi Tuhan izinkan kita alami. Supaya melalui tantangan itu, kita bisa belajar bertumbuh secara rohani. Kita dididik secara rohani supaya kita bisa bertumbuh secara rohani. 2 kemungkinan ini bisa terjadi ya dalam kehidupan kita. Walaupun demikian, hal yang menentukan ialah bagaimana sikap kita di dalam menghadapi tantangan itu, ya. Jadi apakah tantangan itu akibat dosa kita, ataukah tantangan yang Tuhan izinkan kita alami untuk mendidik rohani kita? Tapi yang penting adalah bagaimana sikap kita dalam
menghadapi tantangan itu? Apakah kita menghadapinya dengan usaha kekuatan kita sendiri, atau kita menghadapi tantangan itu bersama Tuhan? Itu hal yang perlu kita pikirkan. Artinya menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Kalau kita mengerti itu kehendak Tuhan, bagaimana kita menaati Tuhan supaya kita dapat melakukannya dalam mengikut Tuhan. Bangsa Israel menjadi satu contoh, ya, di dalam teks yang kita baca tadi, di mana mereka berulang kali meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan. Tuhan berbicara kepada mereka, tapi mereka membelakangi Tuhan. Mereka tidak menaati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan izinkan mereka mengalami berbagai tantangan supaya mereka menyadari. Sebagaimana kita lihat di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2, saya akan bacakan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusan untuk berlindung daripada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir, dan seterusnya kita melihat. Nah, dalam konteks ini itulah yang terjadi, bahwa Tuhan, karena bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan izinkan mereka untuk menghadapi tantangan, yaitu ada Yerusalem di mana dikepung. Tetapi justru orang Israel bukan bertobat, tapi mereka pergi ke Mesir untuk berlindung di sana. Inilah konteks yang kita lihat di dalam teks ini. Sehingga kita melihat bagaimana Tuhan izinkan kesulitan ini untuk mendidik mereka, tetapi mereka justru pergi meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka, berbicara kepada mereka di dalam teks yang baru kita baca ini. Dan di dalam teks ini kita akan belajar ada 3 kebenaran, ya. Kita akan belajar 3 kebenaran dari bagaimana cara Tuhan yang dapat kita pahami sebagai kekuatan rohani untuk kita bisa menghadapi tantangan. Yang pertama yaitu Tuhan sendiri dengan firman-Nya. Itu menjadi kekuatan Tuhan sendiri dengan firman-Nya. Kita akan lihat itu di dalam ayat 15 tadi. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Kalimat ini 2 kali disebutkan, juga dalam ayat yang ke-12 juga disebutkan, sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus, Allah Israel. Di sini kita melihat tentang Allah yang berfirman. Dan Allah yang berfirman ini disebut Allah yang Maha Kudus, ya. Disebut yang Maha Kudus, the Holy One, yang Maha Kudus, Allah Israel. Kalau kita melihat di dalam 2 ayat ini berbicara tentang Allah yang menyatakan diri dalam bentuk nama Adonai, tetapi juga Yehova dipakai, ya. Adonai dan Yehova itu adalah 2 nama dari Allah yang menjadi sesembahan umat Israel, ya. Dan inilah yang disembah. Jadi 2 nama ini, yaitu Adonai, Yehova, itu menjadi nama pribadi Allah dalam sesembahan Israel, dan dikatakan dialah yang Maha Kudus. Kata Maha Kudus itu dari kata kados, ya. Kalau kita memperhatikan itu dari kata kados. Nah, kata kados ini ada beberapa arti. Pertama, sebetulnya itu ialah rahasia, sesuatu yang misteri, yang rahasia.
Kalau berbicara tentang rahasia, itu berarti sesuatu yang sulit dipahami, sulit diselidiki, tidak bisa diketahui. Ya, sesuatu yang misteri, rahasia. Jadi kata kados itu sesuatu yang misteri, yang rahasia. Kemudian arti yang berikut ialah kata rahasia ini juga dalam pengertian tidak bisa terselami. Artinya tidak bisa diselami. Karena begitu hebatnya tidak bisa diselami. Kemudian istilah yang berikut ialah terpisah. Nah, terpisah di sini ialah dari tentu yang najis, tentu yang dosa. Jadi kata kudus ini adalah sesuatu yang misteri, yang tidak bisa terselami. Dan yang kedua ialah dia terpisah dari yang najis. Dan itulah yang menunjukkan tentang Allah Israel yang maha kudus. Jadi kalau kita memperhatikan kata kudus saja, sudah mempunyai arti yang begitu luar biasa. Apalagi dengan dikaitkan dengan kata maha kudus. Dan inilah berbicara tentang pribadi Allah yang berfirman. Pribadi Allah yang berbicara kepada umat Tuhan. Yang sedang dalam keadaan tidak taat kepada Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan bagian ini, Allah itu berfirman. Dan kalau Tuhan itu berfirman, artinya bahwa nilai perkataannya itu melebihi daripada perkataan manusia. Kalau itu Allah yang maha tinggi, yang kudus, di saat dia berbicara, di saat dia berfirman, nilai dari perkataan Allah, nilai dari firman Allah itu melebihi daripada perkataan manusia. Mengapa? Karena nilai perkataan Allah itu mengandung kuasa. Ya, kalau nilai perkataan manusia tidak ada kekuatan apa-apa. Ya, tapi nilai daripada perkataan Tuhan itu mengandung kuasa. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian 1 itu dikatakan firman itu di saat disampaikan itu membuat yang tidak ada menjadi ada. Di dalam penciptaan langit dan bumi, segala sesuatu diciptakan berdasarkan firman Tuhan. Dan inilah kuasa daripada perkataan Tuhan itu. Kuasa itulah membuat yang tidak ada menjadi ada. Semua yang kita lihat dalam dunia ini, semua yang kita saksikan yang ada di dunia ini, semuanya ini jadi dari tidak ada menjadi ada karena firman Tuhan. Dan kuasa firman Tuhan itu juga dapat membuat laut teberau terbelah. Karena kuasa firman itu mengandung kuasa. Kuasa firman Tuhan itu membuat gunung Sinai bergetar. Ya. Kuasa firman Tuhan juga bisa membuat sungai Yordan terputus. Ya. Kuasa firman juga membuat tembok Yeriko bisa roboh. Begitu hebatnya kuasa firman Tuhan itu. Tetapi juga firman itu juga berbicara dengan sepoi-sepoi basah. Artinya dengan lembut. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12 dan 13. Waktu firman Tuhan datang kepada Elia pada saat dia melarikan diri dari Raja Ahab dan Isabel. Lalu suara itu datang sepoi-sepoi basah dan berbicara kepada Elia, apa kerjamu di sini? Ya. Walaupun kata itu lembut, sepoi-sepoi basah disebutkan, tapi kata itu tetap mengandung kuasa. Amin. Ya. Jadi kita melihat di sini itulah Tuhan yang berfirman bahwa kata-katanya itu mempunyai kuasa. Kuasa yang menghidupkan. Kuasa juga bisa mematikan. Dan kita melihat itulah kuasa yang dari Tuhan sendiri.
Saudara sekalian, kita yang berada dalam situasi saat ini, di mana keadaan dunia yang kita hadapi, ya sebetulnya keadaan yang sedang menakutkan. Segala sesuatu yang kita hadapi sekarang ini, memasuki tahun 2021, banyak hal yang belum pasti, ya. Keadaan dunia semakin suram kalau kita memperhatikan. Ada laporan di Hong Kong bahwa situasi yang terjadi akhir-akhir ini adalah situasi yang begitu parah yang belum pernah terjadi dalam pemerintahan Hong Kong ini sampai dengan saat ini. Ya. Dikatakan sekarang tingkat pengangguran sudah 7%, ya. Sebagaimana laporan Kompas Indonesia. Kemudian 14% sudah berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ini tentu garis kemiskinan di bawah Hong Kong, dalam pemerintahan Hong Kong. Ya. Padahal masih cukup, tapi kalau dari standar itu disebut di bawah garis kemiskinan. Sama seperti beberapa tahun yang lalu ada satu petugas pemerintah Hong Kong datang ke tempat kami, lalu dia interview saya, dia menanyakan berapa yang Bapak terima tiap bulan. Saya menyebutkan jumlah yang saya terima, dia kaget setengah mati, dia bilang, apakah itu cukup? Kalau kami di Hong Kong itu nggak cukup. Ya saya nggak tahu apakah saya termasuk di bawah garis kemiskinan. Tapi dengan perkataan seperti itu, saya sendiri justru terkejut kembali. Ya. Lalu saya katakan, kami cukup. Tapi dia bilang, kalau itu untuk ukuran Hong Kong tidak cukup. Ya. Nah, kemungkinan standar ini yang dipakai, sehingga kalau dikatakan 14% di bawah garis kemiskinan, itu berarti sesuai dengan ukuran Hong Kong. Dan ini situasi yang dikatakan cukup parah di Hong Kong. Apalagi dengan situasi vaksin yang kita hadapi saat ini. Ya. Belum ada yang menjamin 100% keberhasilan. Semuanya masih dalam uji coba. Sehingga kalau kita memperhatikan, itulah keadaan dunia yang saat ini yang tidak menentu, ya. Sehingga kalau kita memperhatikan secara dunia, banyak hal yang menakutkan. Tapi kita mari kembali kepada firman Tuhan. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkuasa, Dia yang berfirman. Kita akan melihat bagaimana firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-39 dikatakan, orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan karena ialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi kalau kita memperhatikan situasi ini, banyak kesesakan. Tapi bagi orang percaya, kekuatan kita dalam Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan yang adalah yang Maha Kudus Allah Israel itu berfirman, yang dalam firman-Nya itu ada kuasa, yang berbicara bahwa di dalam Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ya. Di sana kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi aman. Ya. Sehingga dikatakan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29, di situ Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian dalam ayat 29 bagian terakhir juga dikatakan, di dalam aku kamu akan mendapat sentosa. Jadi sini kita melihat inilah kekuatan firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan. Karena ada firman Allah. Firman ini juga yang berbicara kepada umat Israel yang ada dalam kesusahan akibat daripada ketidaktaatan mereka. Maka Tuhan berbicara sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi. Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi kalau Tuhan yang berbicara, kita tidak boleh ragukan itu. Karena di dalam perkataan Tuhan itu ada kuasa. Yang kedua yang kita akan renungkan ialah
bagaimana sikap kita. Kalau Tuhan tadi berbicara, yang kedua kita akan lihat tentang sikap kita. Itu dikatakan di dalam kalimat berikut. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Di sini kita akan mengerti tentang hal bertobat. Itulah sikap berbalik kepada Tuhan. Ya. Bertobat dan tinggal diam di dalam Tuhan, kamu akan diselamatkan. Tuhan memberikan jaminan seperti tadi. Tuhan yang berkuasa itu berbicara. Bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kata bertobat di sini artinya berbalik arah. Memang dalam bahasa Ibrani dipakai kata shubah. Ya. Shubah. Artinya berbalik. Ya. Tadinya pergi ke sana, berbalik. Tapi kata ini juga mempunyai arti pensiun. Ya. Pensiun itu berarti sudah berhenti bekerja. Dulu dia bekerja, sekarang dia tidak bekerja lagi, berhenti. Nah, itu menunjukkan bahwa dulu dia berbuat dosa, menjauh dari Tuhan, sekarang dia berhenti berbuat dosa, dan dia berbalik kepada Tuhan. Jadi dia sudah pensiun dari dosa. Dia tidak lagi melakukan dosa. Dulu dia menolak Tuhan, sekarang dia pensiun. Dia tidak lagi menolak Tuhan. Kata pensiun dipakai. Kemudian kata yang berikut dipakai istilah penarikan kembali. Artinya apa? Ini kalau kita mengerti mungkin sama dengan tentara. Diutus pergi untuk berperang, ditarik kembali. Artinya ditarik mundur kembali. Jadi dia tidak lanjutkan. Nah, kata-kata yang mempunyai arti yang sama ialah berbalik. Ya, berbalik. Itulah sikap bertobat. Memang kalau berbicara tentang bertobat, mungkin kadang-kadang kita pikir, kok bosan ya tiap kali dengar khotbah tobat. Tapi saudara, kita memperhatikan Alkitab, berulang kali berbicara tentang bertobat. Dan di sini kita mengerti mengapa. Khususnya kalau kita memperhatikan para nabi dalam perjanjian lama diutus. Mengapa? Mengapa Tuhan mengutus para nabi di perjanjian lama untuk selalu mengingatkan umat Israel? Karena hal pertobatan ini. Israel itu umat Tuhan, mereka sudah ditolong, mereka sudah diberkati, mereka sudah dikasih tanah yang berlimpah susu dan madu, mereka sudah diberikan tempat yang nikmat, yang senang, memiliki segala sesuatu. Tapi sesudah dia memperoleh, dia melupakan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berulang kali mengutus para nabi untuk mengingatkan mereka. Dan salah satunya, itulah yang kita renungkan hari ini, itulah Nabi Yesaya. Diutus untuk mengingatkan, supaya mereka bertobat. Yesaya berkhotbah untuk mereka bertobat. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tapi kita melihat dalam ayat 15 kalimat terakhir dikatakan apa? Tetapi kamu enggan. Apa artinya enggan? Artinya tapi kamu nggak mau, kamu menolak. Dan inilah sikap hati keras manusia. Disuruh bertobat, nggak mau, enggan. Bahkan kalau kita membaca di dalam kalimat-kalimat selanjutnya, orang umat Israel lebih lagi bersikap. Kamu berkata, bukankah kami mau naik kuda dan lari cepat? Jadi seolah-olah membuat satu sikap untuk melawan. Tuhan bilang bertobat, bilang enggak, kami mau lari. Tadi dikatakan di situ, lari ke mana? Lari ke Mesir. Minta pertolongan manusia. Berlindung di sana. Dan dikatakan di sini, kami akan lari cepat. Tetapi Tuhan katakan, maka kamu akan lari dan lenyap. Ya. Kemudian dikatakan lagi, kamu katakan kamu mau mengendarai kuda tangkas. Mengendarai kuda tangkas. Kuda tangkas itu apa? Kuda yang larinya cepat, kuda yang terlatih, yang sudah terlatih dengan lari dengan kecepatan tinggi. Khususnya di sini dalam hal dilatih untuk perang, ya. Kuda yang berani, yang tangkas, yang disiapkan untuk perang. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Maka para
pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Artinya apa? Walaupun kamu katakan kamu akan mengendarai kuda tangkas untuk lari cepat, tapi pengejarmu akan lebih tangkas lagi dari itu. Ya. Dan seterusnya dikatakan, kamu yang 1000 akan lari dari satu orang yang mengejar, dan seterusnya. Nah, itulah sikap mereka yang sudah tidak bertobat, tapi membangkang lagi. Maka Tuhan katakan, apa? Dengan bertobat dan tinggal tenang. Ya. Sebab kalau kamu melawan, dikatakan di sini, sudah dikatakan, waktu kamu berlari itu akan lenyap. Yang kedua dikatakan, pengejarmu akan lebih tangkas daripada kuda tangkas yang kamu kendarai dan lari. Oleh karena itu Tuhan katakan penekanan kepada bertobat ini, yaitu syubah ini, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa betapa pentingnya pertobatan itu bagi tiap-tiap kita. Ya. Hal bertobat bukan hanya saudara dengar, bukan hanya seperti saya khotbahkan sekarang, lalu saudara dengar lalu cukup. Enggak. Hal bertobat itu harus dilakukan, harus dalam tindakan kita yang nyata. Bukan hanya didengar, dikhotbahkan, didengar, tetapi harus dilakukan. Itulah pertobatan itu. Harus kita lakukan dalam tindakan kita. Kalau dikatakan berbalik, harus kita berbalik kepada Tuhan. Ya. Dalam situasi seperti ini, kan kita melihat dalam pendahuluan tadi ada dua hal. Apakah itu merupakan kesalahan kita, atau karena teguran yang Tuhan izinkan supaya untuk mendidik kita. Dalam situasi yang kita hadapi, kita tetap menerima sebagai cara Tuhan untuk mendidik kita, supaya kita berbalik kepada Tuhan. Supaya orang percaya menyadari ini, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak di luar kontrol Tuhan. Oleh karena itu kita melihat situasi saat ini pun menjadi cara Tuhan. Cara Tuhan untuk membuat orang mencari Tuhan. Cara Tuhan untuk memurnikan iman orang percaya. Supaya kehidupan orang percaya makin disaring. Ya. Saya baru hari ini dapat info dari teman yang melayani di India. Mereka baru saja mengalami kedukaan. Ya. Tapi bagaimana kedukaan yang dialami? Justru mereka minggu kemarin pergi ke kota Mumbai untuk diadakan acara penghiburan untuk misioner yang meninggal di sana. Tapi justru kesempatan itu dibaptislah 14 orang. Ya. Saudara, saya melihat memang ini satu penuaian luar biasa sedang terjadi. Jadi situasi yang terjadi membawa banyak orang mencari Tuhan, banyak orang menyerahkan diri percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, hal bertobat ini penting. Kalau kita memperhatikan kata bertobat ini bukan kepada orang kafir, tidak. Tuhan berbicara kepada umat Israel. Ya. Sehingga itu berarti bahwa bagi kita yang mendengar firman Tuhan ini, ini berarti perkataan Tuhan ini juga untuk kita. Jangan berpikir hal bertobat itu hanya bagi orang yang belum percaya sehingga dia bertobat dan percaya. Tidak. Pertobatan itu harus dimulai dari tiap-tiap kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengenal firman Tuhan. Maka seperti dikatakan tadi, hal bertobat bukan hanya dikhotbahkan, bukan hanya didengar, tetapi hal bertobat harus dilakukan dalam tindakan kehidupan kita setiap hari. Mari kita koreksi diri kita. Hal-hal apa dalam bagian hidup kita yang belum diubah, yang belum bertobat. Sama seperti pengalaman bangsa Israel ini. Di saat musuh mengepung Yerusalem, bukan mereka mencari Tuhan, malah mereka pergi kepada berlindung di Mesir. Mereka lari kepada dunia. Lari perlindungan kepada dunia. Dan tentu ini juga sering kita alami, bukan? Banyak orang Kristen dalam kesulitan, ketakutan, bukan cari Tuhan, cari ilmu-ilmu, cari dukun-dukun untuk jaga diri, untuk pele badan dan sebagainya. Sama konsep ini. Sehingga kita perlu bertobat.
dari kehidupan kita. Kalimat yang berikut dikatakan di dalam dan tinggal diam. Ya, kata tinggal diam di sini menunjukkan untuk kita hidup di dalam Kristus. Ya, kata tinggal diam ini harus menjadi satu komitmen kita. Kita sudah bertobat, tetapi ingat, tidak cukup sampai pada tahap bertobat. Kita harus tetap memiliki satu komitmen yang kuat untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, tetap tinggal di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, di situ Yesus berbicara tentang tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Tuhan berbicara tentang hal tinggal di dalam Dia. Satu hubungan timbal balik yang harmonis. Firman Tuhan tinggal dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Dan itu menjadi satu jaminan apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Bahkan juga di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9 juga dikatakan di situ, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus katakan dia adalah pintu. Kita harus melewati pintu itu sehingga kita bisa tinggal di dalam Dia. Dan kalau kita tinggal di dalam Dia karena melalui pintu itu, yaitu pintu Tuhan Yesus, maka dikatakan kita akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Artinya apa? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan di sini. Itu berarti dengan kita tinggal dalam Tuhan, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh jaminan di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang jaminan, jaminan perlindungan, jaminan pertolongan Tuhan, jaminan semua yang menjadi kebutuhan hidup kita, Tuhan jamin kalau kita tinggal di dalam Dia. Yang ketiga dan yang terakhir, itulah sikap tenang dan percaya. Sebenarnya kalau kita memperhatikan, ada tahap ya, bertobat, kita akan tenang, lalu dalam ketenangan itu kita tetap menaruh percaya pada Tuhan. Sehingga kita akan lihat dalam ayat, dalam kalimat berikut dari ayat ini, dan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Sikap tenang dan percaya. Rahasia kekuatan kita ialah sikap tenang dan percaya di dalam Tuhan. Ya. Saudara, apakah dengan kita percaya kepada Tuhan, saudara menjadi orang percaya kepada Tuhan, saudara merasa ketenangan? Ini satu pertanyaan yang kita juga harus jawab. Seringkali kita sudah di dalam Tuhan, percaya dalam Tuhan, tapi kita tidak tenang. Oleh karena berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Banyak masalah yang membuat kita sudah percaya Tuhan, tapi memiliki ketenangan dalam Tuhan seringkali kita sulit nikmati oleh karena begitu banyaknya persoalan. Tapi Tuhan katakan kita harus tetap tenang dan percaya. Kita lihat ada contoh dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus bersama para murid, ya. Dikatakan dalam Matius 8 ayat yang ke-23 hingga yang ke-27, di situ dikatakan pada waktu Yesus dan murid-murid menyeberang Danau Galilea, Yesus tertidur dan gelombang mulai masuk ya ke dalam perahu, dan dikatakan murid-murid panik. Mereka panik. Mereka tidak tenang. Mereka begitu ketakutan dan hati mereka tidak tenang. Lalu mereka membangunkan Yesus. Dan di saat Yesus bangun, dia meneduhkan danau itu. Pengalaman yang kedua, pada waktu Yesus berjalan di atas air, kita juga mengetahui kisah itu. Bagaimana murid-murid
dalam ketakutan karena menghadapi angin sakal, angin depan, gelombang depan, dan mereka dalam ketakutan sebab perahu mereka sudah kemasukan air. Itulah sikap manusia, begitu gampang panik, begitu gampang merasa tidak tenang. Seperti dua pengalaman ini. Para murid pada waktu bersama dengan Yesus ada dalam perahu, tapi mereka tetap panik. Yang satunya, Yesus tidak bersama-sama, dan mereka panik. Ini gambaran tentang kehidupan kita, bukan? Kita akan begitu gampang panik dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang tiba-tiba menimpa kehidupan kita. Ya. Saya tidak tahu saat ini persoalan apa yang sedang tiba-tiba menimpa kehidupan saudara. Memang ada persoalan banyak kalau mengenai penyakit, itu sudah umum. Itu semua orang alami. Ya. Yang kadang-kadang mungkin kita sudah anggap terbiasa, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba ada persoalan yang tiba-tiba muncul. Apakah menyangkut pekerjaan kita, menyangkut info keluarga kita, atau ada hal-hal lain yang begitu tiba-tiba datang akhirnya membuat kita panik. Ya. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita hadirkan Yesus. Di saat dua kondisi ini, para murid mengalami kepanikan, merasa tidak tenang. Ya. Percaya mereka menjadi kecil, karena di saat mereka tidak tenang, percaya mereka menjadi kecil. Sehingga mereka membangunkan Yesus. Maka percaya mereka menjadi kuat. Pada waktu Yesus berjalan di atas air sampai ke perahu itu dan naik ke dalam perahu, danau diteduhkan, percaya mereka menjadi kuat. Saudara, inilah kehadiran Yesus dalam diri kita. Itu menjadi begitu penting dalam hidup kita, supaya kita bisa tenang. Karena dikatakan dengan tenang dan percaya. Jadi rupanya tenang dan percaya dua kata yang saling berkaitan. Orang yang tenang karena dia percaya, ya. Orang yang tidak tenang pasti kurang percaya, ya. Orang percaya pasti dia akan tenang. Orang yang tidak percaya pasti dia akan gampang panik. Dan kita harus memilih dua kata yang dipakai di sini, menjadi tenang dan percaya. Inilah Tuhan firman kepada umat Israel. Sebab di saat musuh datang menyerang, mengepung Yerusalem, mereka tetap tenang dan percaya. Karena disitulah terletak kekuatan. Kekuatan rohani untuk menghadapi setiap tantangan. Saudara sekalian, tadi saya sudah sampaikan, kita semua seringkali diperhadapkan banyak kesulitan tantangan yang tiba-tiba datang. Ya. Mari kita belajar firman Tuhan ini. Dengan bertobat dan tinggal diam. Dan dalam tinggal tenang dan percaya. Itu akan menjadi kekuatan untuk kita. Dalam menghadapi setiap persoalan. Untuk hari ini dan hari esok. Oleh karena itu saudara sekalian, dalam menghadapi dunia saat ini, nampaknya situasi makin sulit. Membuat kita ketakutan dan kegelisahan. Tidak ada tempat yang aman di bumi ini. Ya. Di tengah situasi yang demikian, hanya firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan ketenangan kepada kita. Sehingga di saat saudara dengar firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Hanya firman Tuhan, janji Tuhan, hikmat dari Tuhan yang bisa memberikan kekuatan dan ketenangan bagi kita. Sikap yang perlu kita lakukan setelah mendengar suara Tuhan ialah dengan bertobat. Kita harus bertobat dan tinggal diam. Kita akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya, maka kita akan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk di tengah-tengah situasi yang tidak aman, Tuhan berbicara kepada kami sebagaimana firman-Mu kepada umat Israel di saat Yerusalem dikepung.
di saat ketenangan terusik, Engkau hadir dengan firman-Mu, meneduhkan dengan bertobat dan percaya. Tuhan, tentu hal yang sama itu juga kami butuhkan saat ini. Ada banyak masalah yang bisa datang menggelisahkan kami, yang membuat kami bisa panik. Dan kami tidak tahu hari esok, kegelisahan apa, kepanikan apa yang kami akan alami. Oleh karena itu kami berdoa, supaya bawa kami untuk memahami akan firman-Mu. Hidup bertobat sungguh di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan merasa tenang di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada tempat perlindungan untuk kami. Berkati kami, berkati firman-Mu. Jamah hati kami, supaya hati kami dipenuhi dengan kuasa firman Allah yang sanggup menguatkan kami, menjadi dasar kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita satukan hati kita. Kita naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang baik, Bapa yang setia mendengar doa kita dan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, untuk firman-Mu yang mengajar kami bahwa rahasia kekuatan di dalam menghadapi setiap tantangan ialah kami tinggal di dalam Tuhan. Berkati firman Tuhan, berkati semua kami yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di India oleh keluarga hamba Pastor Jai dan juga Yori dalam pelayanan mereka. Setelah Tuhan memanggil hamba-Mu Ibu Priscilla, dan pelayanan yang ditinggalkan begitu luar biasa, sehingga begitu banyak orang di India Selatan boleh mengenal Tuhan. Dan terakhir dalam 2 hari ini, kemarin, ada 14 jiwa dibaptis. Satu jumlah yang begitu spektakuler. Kami percaya itu terjadi bukan karena kekuatan manusia, tapi Roh Allah yang bekerja. Situasi-situasi sulit saat ini menjadi cara Tuhan untuk dapat mencapai begitu banyak jiwa. Dan kami tidak tahu berapa banyak orang lagi di India yang boleh percaya Tuhan dalam akhir-akhir waktu ini. Tapi kami menyaksikan langsung bagaimana Tuhan sedang bekerja. Berkati keluarga hamba-Mu dalam pelayanan untuk melanjutkan jiwa-jiwa yang dilayani, mulai dari orang tua sampai kepada anak-anak. Panti asuhan yang dibuat dan banyak anak-anak terkumpul di situ. Gereja-gereja yang didirikan dan di mana banyak orang boleh mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga lebih banyak lagi orang India yang boleh dicapai dan mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga untuk Indonesia, khususnya untuk Sulawesi Tenggara. Kami doakan untuk provinsi ini. Tuhan memberkati pemerintah daerah dan juga semua masyarakat yang ada di provinsi ini. Dan secara khusus lagi kami doakan untuk orang-orang percaya gereja Tuhan yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, supaya Tuhan tolong mereka, berkati mereka, sehingga mereka semakin lagi Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru dalam pelayanan di sana. Kami doakan untuk Indonesia secara keseluruhan, khususnya dalam situasi saat ini pemerintah Indonesia dalam berusaha untuk memberikan pertolongan bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak orang yang sedang terpapar sakit di rumah sakit, tenaga medis yang sangat terbatas untuk merawat mereka, obat-obat yang sangat kurang. Kami juga doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga pemerintah diberikan kemampuan untuk dapat melayani, menolong masyarakat yang membutuhkan. Juga akibat daripada COVID ini juga berdampak kepada ekonomi, lapangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan ataupun pengangguran. Kami doakan supaya Tuhan tolong, supaya masyarakat di sana ditolong oleh Tuhan. Orang-orang percaya
gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kami doakan Tuhan berkati, baik bentuk sinodal ataupun juga gereja-gereja independen ataupun juga sekolah-sekolah teologi, yayasan-yayasan Kristen. Kami doakan Tuhan berkati. Sekolah-sekolah Kristen kami juga doakan Tuhan berkati, baik mulai dari TK, nursery sampai kepada university. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga tempat-tempat di situ menjadi alat Tuhan untuk dapat mendidik banyak orang percaya, akhirnya untuk menjadi orang-orang berguna bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, kepemerintahan presiden yang ada kami doakan Tuhan berkati, sehingga dengan hikmat bijaksana dari Tuhan dapat mampu memimpin bangsa kami untuk keluar dari berbagai krisis yang sedang melanda bangsa kami. Kemajuan pembangunan yang sudah semakin terasa saat ini, baik pembangunan-pembangunan di bidang infrastruktur, pembangunan irigasi, juga pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan industri. Kami doakan supaya Tuhan berkati, sehingga makin memberikan nilai tambah bagi masyarakat kami, bagi masyarakat Indonesia, sehingga keluar daripada keterpurukan, di mana akhirnya banyak masyarakat menikmati akan kemajuan-kemajuan bangsa kami, sehingga mereka dapat menikmati kemakmuran yang ada. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Kami doakan juga untuk YPP di Batu, kami doakan Tuhan berkati juga Majelis Daerah Kalimantan Barat dan juga Sumatera bagian selatan. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan untuk di Hong Kong saat ini, situasi sebagaimana dalam info tadi, bahwa situasi sekarang juga makin berat dialami, walaupun tidak begitu terasa kami lihat, tapi sebetulnya sedang dalam keadaan yang tidak mudah. Kami juga doakan supaya pemerintah Hong Kong diberikan hikmat, kekuatan, kemampuan untuk bagaimana mengatasi akan berbagai situasi yang ada ini, sehingga pada waktunya situasi ini kami bisa keluar di dalamnya dan kami bisa mengalami kelegaan. Secara khusus dengan pandemi yang sudah semakin menurun jumlahnya, sehingga pemerintah sudah semakin memberikan kelonggaran bagi jumlah orang yang berkumpul. Sekarang sudah 4 orang, dan kami rindu supaya pada minggu-minggu yang akan datang ada perubahan-perubahan yang lebih signifikan lagi, sehingga akhirnya tempat-tempat pertemuan bisa dibuka, termasuk gereja-gereja, sehingga kami juga bisa dapat dengan bebas beribadah. Kami doakan untuk pemerintah dalam usaha memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang ada di Hong Kong ini, supaya Tuhan memberkati. Juga untuk pemerintah negara besar Cina ini, supaya Tuhan juga tolong pemerintahan Macau. Kami doakan Tuhan berkati. Juga untuk jemaat kami yang ada di Hong Kong, di Macau, jemaat yang tidak bisa libur oleh karena situasi pandemi ini, kami doakan Tuhan berkati mereka, sehingga di saat mereka membuka YouTube ini, mereka boleh dengar firman Tuhan, mereka boleh dikuatkan, dan mereka tetap berakar, tambah teguh di dalam Tuhan, walaupun secara fisik mereka tidak hadir beribadah bersama-sama. Tapi kami percaya secara roh mereka akan semakin kuat, oleh karena Tuhan telah hadir dengan firman-Mu, memberkati dan menolong masing-masing mereka. Pelayanan kami melalui YouTube ini dan juga untuk live streaming setiap minggu, kami doakan supaya Tuhan memberkati semua hamba-Mu yang ikut terlibat di dalam mempersiapkan YouTube ini, baik untuk editor dan juga semua yang terlibat. Kami berdoa Tuhan berkati kami semua di dalam pelayanan ini. Kami menjadi satu tim yang boleh bekerja bersama untuk melancarkan semua pelayanan. Kami doakan untuk gereja-gereja Indonesia yang ada di Hong Kong, baik kami yang di sini ataupun gereja PKB, bahkan juga untuk gereja misi, Injili Damai, gereja-gereja yang lain. Kami doakan hari ini Tuhan memberkati kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, supaya melalui kami semua dalam pelayanan yang terbatas ini, banyak jiwa boleh dicapai. Kami doakan juga untuk kebutuhan pelayanan gereja kami tiap bulan. Tuhan, Engkaulah sumber yang dapat memberikan kecukupan untuk kami. Kami berharap hanya kepada Tuhan. Kami hanya memandang kepada Tuhan. Pertolongan kami hanya dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan juga untuk jemaat-jemaat orang tua yang tidak bisa hadir. Kami doakan Tuhan berkati mereka, Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan hadir bersama mereka di saat mereka dalam kesendirian. Yang sakit, Tuhan tolong jamah sembuhkan. Baik kamu Pak Sukhon, Ibu Susiani, dan beberapa jemaat orang tua yang sudah tidak kuat lagi untuk datang beribadah. Kami doakan Tuhan berkati mereka. Kami doakan juga untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati umat pilihan Tuhan ini supaya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Semua keluarga yang kami tinggalkan di Indonesia, kami doakan supaya Tuhan berkati baik saudara kami,
keponakan, ayah, ibu, orang-orang yang sangat dekat di hati kami, yang mengasihi kami mengasihi mereka karena Tuhan juga mengasihi mereka. Tuhan berkati mereka dalam kesusahan mereka, berikan kekuatan, penghiburan untuk mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kau berkati semua persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang telah menguatkan kita, meneguhkan kita dalam menjalani hari-hari yang akan kita lalui bersama. Dan untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita akan iringi dengan pujian, "Kala ku cari damai," dan pujian ini akan menutup kita dalam ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan pulang masing-masing ke tempat pekerjaan kita. Kiranya dengan berkat dan anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam satu teduh. Amin. Akhirnya kami ucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.